Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami konten campuran. Baik Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, ini adalah salah satu kegiatan pembekalan praktek profesi keguruan terpadu PPKT tahun 2023 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Yayan Ambon. Hari ini melakukan pembekalan kepada teman-teman mahasiswa yang mau turun praktek di sekolah-sekolah di sekitaran Kota Ambon dengan tema yaitu penguatan kapasitas calon guru dan tenaga kependidikan. Oke, teman-teman, selamat mengikuti. Senin berapa? 2000? 2003 kosong mulai 4. Jadi kalau yang cerdas tinggal kita jaga. Baik, semua selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang berbahagia sekalian, mengawali acara pada pagi hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan beliau belum sempat hadir di tengah-tengah kita,
Yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Haja Komelia Bari MPD, Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Haja Siti Jumaila MPDI, yang Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Muhajir Abdurrahman MPDI, yang kami hormati Bapak Kabak TU, Bapak Ahmad Seko MI MHUM, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Yayan Ambon, yang saya hormati Ketua Panitia. Kami banggakan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi peserta pembekalan praktek profesi keguruan terpadu tahun 2000. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada keguruan terpadu tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Yayan Ambon. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat permohonan beliau sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan Islam, dan tentunya kita akan memohon syafaatnya nanti beliau di akhirat nanti. Baik, Bapak Ibu hadirin para mahasiswa dan mahasiswi peserta PPKT, kita langsung saja mengawali acara pada pagi hari ini. Kita buka dengan pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh mahasiswi perwakilan dari program studi agama Islam. Kepada adik kita Asmiranda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ketua Panitia kepada Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Siti Jumaidah MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Koordinator Pari MPD, yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Muhajir Abdul Rahman MPDI, yang terhormat Bapak KTU, Bapak Ahmad Syekhu MHI MUM, yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi dan Sekretaris Prodi yang ada di lingkungan FITK YAIN Ambon, yang terhormat para panitia PPKT 2023, dan yang saya banggakan adalah mahasiswa peserta PPKT Praktek Profesi Keguruan Terpadu tahun 2023 yang terdiri dari 6 program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan biologi, program studi pendidikan matematika, program studi tadris IPA, program studi PGMI, dan program studi MPI. Alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menghadiri pembukaan praktek profesi keguruan terpadu atau PPKT tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari ini sampai dengan besok tanggal 16 Agustus 2023. Salawat dan salam kita curahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah merintis umatnya dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang. Kita ketahui bahwa
praktek profesi keguruan terpadu ataupun PPKT bukanlah sebagai rangkaian kegiatan rutin, namun sebuah tanggung jawab nyata di mana pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai calon guru dan tenaga kependidikan diuji dan diaplikasikan dalam lingkungan pendidikan sebenarnya. Proses praktek ini adalah saat di mana teori-teori yang telah dilakukan atau dilakukan di kelas selama 6 semester ini nanti diaplikasikan di lapangan, di sekolah maupun di instansi pemerintah yang telah tempati nanti untuk melakukan praktek profesi keguruan terpadu. Adapun jumlah mahasiswa yang mengikuti praktek profesi keguruan terpadu tahun 2023 berjumlah 194 mahasiswa, terdiri pendidikan agama Islam 77 mahasiswa, pendidikan biologi 22 mahasiswa, pendidikan matematika 21 mahasiswa, PGMI 34 mahasiswa, MPI 31 mahasiswa, dan Taktis IPA 9 mahasiswa. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 193 mahasiswa. Adapun lokasi tempat praktek profesi keguruan terpadu ini dilakukan ada di kantor, kemudian ada di sekolah yang menyebar di Kota Ambon sebanyak 18 lokasi, sementara untuk Kabupaten Maluku Tengah ada 2 lokasi. Dan jadi jumlah seluruhnya adalah 18 lokasi dan 17 sekolah atau satuan pendidikan dan 1 kantor, yaitu di BGP, Balai Guru Penggerak. Untuk anggaran yang dikeluarkan pada kegiatan PPKT ini ya dibebankan pada DIPA IAIN Ambon dan sekolah menengah atas, ya, itu yang menjadi tempat lokasi PPKT yang nanti akan ditempatkan dari 194 jumlah mahasiswa yang terdiri dari tadi 6 program studi. Jadi melalui praktek profesi keguruan kami berharap bahwa para mahasiswa, calon guru, dan tenaga kependidikan dapat mengembangkan wawasan yang lebih dalam, mempertajam keterampilan, komunikasi, dan membangun sikap profesionalisme di tempat nanti di mana kalian ditempatkan. Jadi ketika nanti ditempatkan, para mahasiswa harus siap ditempatkan dimanapun, di sekolah manapun, di kantor manapun, karena itu adalah sudah menjadi pertimbangan dari panitia. Dan sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya mohon kepada Bapak Dekan atau yang mewakili Bapak Dekan untuk memberikan sambutan dan membuka kegiatan pembekalan praktek profesi keguruan terpadu ini. Dan saya akhiri, minallahi musta'an wa intiqlan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ketua Panitia, hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan oleh Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 3 kepada Bapak Dr. Muhajir Abdurrahman MPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wakil Dekan 1 bidang akademik dan perkembangan lembaga, sekaligus Ketua Panitia Pelaksana PPKT tahun 2023, Ibu Dr. Siti Jumaida, SPD. Saya hormati Ibu
yang kedua ya administrasi dan keuangan. Ibu Hajar Cornelia Pani, jadi hormati Kakak TU Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Namun Bapak Haji Ahmad Saiku, HI TU. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi dan Sekretaris Prodi Hubungan MPK namun hadir di sini Bapak Dr. Kapraja Sanadi, jadi Pak Lawan Nasional. Hadir pula Ibu Dr. Ajay Kelora Masuti, jadi Nora Priani Bali. Jadi di sini juga ada Ibu Aida Manile, BDI, Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam. Ada Ibu Nirmala, Ibu Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya hormati Ibu Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab, Ibu Dr. Maimunah. Dan saya hormati Sekretaris Prodi Pendidikan Biologi Pak Zamrin Jamdin PD. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa beserta PPKT tahun 2023 yang jumlahnya 190 mahasiswa. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah dan berbahagia ini kita berkumpul di gedung RBTK lantai 2 berkenaan dengan menghadiri kegiatan pembukaan PPKT atau pembekalan, bukan pembekalan, PPKT yang akan berlangsung selama 2 hari, mulai dari hari ini tanggal 15 sampai besok tanggal 16 Agustus 2023. Mudah-mudahan kita sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan kegiatan ini lancar selalu dan kita berharap berdoa kepada Allah mudah-mudahan tidak ada satu kendala yang berarti dalam kegiatan ini dan semua teman-teman peserta ini ya, sehat selalu sampai kemudian nanti kembali selama 3 bulan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, selanjutnya mari kita aturkan salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in. Mudah-mudahan kita sekalian merupakan pengikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di hari kiamat kita memperoleh syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa peserta PPKT tahun 2023, kegiatan PPKT ya, yang sedianya oleh pihak institut melalui LP2M ya, sedianya PPKT tahun 2023 ini itu sudah dibawa secara struktur kelembagaan, itu sudah merupakan bagian yang ditangani langsung oleh LP2M ya. Akan tetapi ya, berdasarkan kondisi real yang ada dan keuangan yang relatif tidak mencukupi, karena itu dikembalikan lagi ke pihak fakultas. Jadi adik-adik ini bersyukur, ini PPKT terakhir bagi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ke depan itu PPL ya, KKN. Artinya bahwa Anda ini termasuk beruntung karena terintegrasi 2 kegiatan sekaligus, yakni kegiatan pembelajaran di sekolah dan bagi teman-teman mahasiswa MPI di kantor include KKN di dalam. Ya,
depan itu akan terpisah. Ya, kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini artinya ada ruang terbuka bagi teman-teman mahasiswa ini yang bisa menyelesaikan studi antara 3,5 tahun. Ya. Kalau kita menganut sistem PPKT, sekali lagi ada ruang terbuka bagi teman-teman mahasiswa bisa menyelesaikan studi dalam tempo 3,5 tahun. Dan itu dibuktikan oleh mahasiswa pendidikan agama. Dan itu sudah beberapa yang menyelesaikan studinya dalam tempo 3,5 tahun. Ya. Karena itu, dengan diberlakukannya sistem SKS murni, itu sebenarnya bagi yang malas dia akan tertinggal, ya, yang rajin, ulet, cekatan, tekun dalam studi, dia akan cepat selesai. Karena mahasiswa ini kan relatif beragam. Ada yang rajin, tekun, ulet, kuliah-kuliah, organisasi-organisasi, ya. Kemudian, apalagi urusan skripsi, bimbingan, dan sebagainya, itu biasanya cepat. Ada mahasiswa kita seperti itu yang sudah jadi alumni. Karena itu 3,5 tahun dia sudah sarjana. Ada pula jenis mahasiswa, ya, kuliah rada-rada tidak aktif, ya, organisasi bagus, nilai hancur. Nanti kemudian mulai melobi pimpinan, Pak, kami minta kebijakan, Pak. Gimana nih solusinya, Pak? Minta solusi. Lucu, aneh, kalau mahasiswa minta solusi di pimpinan terkait urusan akademik. Ya, tapi faktanya begitu. Kalau tidak ingin bermasalah, maka kita harus taat asas, taat pada sistem. Karena kita berbasis sistem. Kalau sistem diikuti, Anda tidak akan bermasalah. Itu sudah pasti. Ya. Tetapi urusan mahat tidak tuntas. Ya. Perkara mahat saja tidak tuntas. Kalau ada mahasiswa yang tidak tuntas perkara mahat, itu artinya memang dia bermasalah. Kenapa? Dia tidak taat asas. Karena dia sudah terprogram, Anda tidak ikut. Ujungnya Anda pasti bermasalah. Itu sudah pasti. Mahasiswa kita begitu, dari tahun ke tahun. Setiap waktu begitu. Dan itu lama-lama. Dan itu mentradisi. Ini kan diwariskan nanti cerita itu. Oh, saya bisa mengaji. Ujung-ujungnya juga kau ikut BPKT. Ujung-ujungnya juga kau ikut KKN. Itu yang diwariskan. Nanti dia bersambung. Tutur ini akan sampai ke adik-adik tingkatnya. Anda wariskan sesuatu yang tidak bagus. Sehingga itu diamini oleh adik-adik tingkatnya. Iya, betul lah. Saya periksa kemarin di panitia yang dapat A atau klasifikasi kelas A. Itu artinya bacaan Qurannya tidak ada masalah. Ada yang kategori B, ada klasifikasi C, ada yang D. Ya, iya kan? Saya bilang, urusan baca Quran saja tidak beres. Loh, kita sebagai seorang muslim, mestinya urusan baca Quran itu sudah selesai di rumah, bukan di IAIN. Lucu kalau perguruan tinggi sekelas IAIN urus baca tulis Al-Quran. Lalu kamu bikin apa saja? Di SMP, di SMA, kamu bikin apa saja? Sementara ada ruang pendidikan yang disebut lembaga pendidikan non formal, TPQ, ada masjid, ada majelis taklim. Ada di sekalian, mohon ini diingat baik-baik. Anda belajar di perguruan tinggi itu hanya 4 tahun. Ya, syukur-syukur sampai 7 tahun, 8 tahun. 8 tahun nanti DO. Iya kan? Kenapa? Semua Anda itu nanti akan kembali ke masyarakat. Jadi warga negara. Ya. Kalau urusan baca Quran saja tidak tuntas, bagaimana bisa jadi guru ngaji? Nggak usah jadi guru ngaji, itu terlalu formal.
Anda pasti jadi ayah dan ibu dari anak-anak kita, gitu kan? Anda pasti jadi ayah, jadi ibu dari anak-anak kalian, kan? Urusan ngaji tidak beres. Pastikan anakmu juga tidak bisa ngaji. Meskipun nanti ujungnya bilang, saya jangan kayak bapak ini tak tahu mengaji. Saya jangan kayak mama ini nak, mama ini kepala batu dulu. Iya kan? Pak, saya kan masih muda. Tunggu, saya pembagian. Saya kawin, ada anak, kecuali saya ada anak. Tapi tidak ada orang yang menikah yang tidak mau punya anak. Itu hanya orang ini saja. Kan? Karena itu teman-teman mahasiswa, kalau Anda tidak taat sistem, pasti bermasalah. Yang kedua, kalau mahasiswa banyak bermasalah, sedikit-sedikit minta solusi, minta ini, minta kebijakan ini dan itu, ada yang salah atas dirinya. Apa Pak? Manajemen diri yang tidak benar. Manajemen dirinya yang tidak benar. Di antaranya, kalau sering terlambat kuliah, bisa dipastikan dia tidak pernah salat subuh. Salatnya bermasalah. Ya, saya bisa pastikan. Kalau ada mahasiswa yang terlambat ikut belajar di Ma'had, jam 7 tepat, itu orangnya bermasalah. Dia tidak salat subuh, saya bisa pastikan. Memang manajemen dirinya tidak bagus. Mahasiswa kita begitu. Pak Muhajir ini kok marah-marah? Kasih sambutan? Tidak. Ini untuk kemaslahatan kita bersama. Nah, kalau mahasiswa kita tidak sholat subuh, ingat, Anda ini mau jadi guru. Guru itu digugup, ditiru, dicontoh. Ingat dia Karso sebagai sebuah bentuk penghormatan terhadap gurunya dipanggil ustaz dan ustazah oleh siswa. Kalau sampai tangan ustaz dan ustazah dicium, itu artinya apa? Anda mulia. Guru itu mulia. Ya kalau perkara sholatnya tidak beres, baca Qurannya tidak beres, gimana menjadi ustazah? Teman-teman sekalian, ya. Nah, proposal, ujian hasil sampai pada tingkat munakosa dapat mahasiswa yang bermasalah soal perkara baca Qurannya saja di pendidikan agama itu, maaf di PAI kita rekomendasikan biasanya ke siapa? Ustaz Larajab, mohon dibantu. Ya satu-satu Larajab bilang, kamu ini kalau yang banginya kamu yang ambil. Nanti urusannya tidak berminyak-minyak itu kalian oper ke saya. Yang bermasalah itu tak usah Larajab. Ini fakta. Ya. Teman-teman sekalian, ada mahasiswa yang saya hormati. Mohon ini dituntaskan. Jangan pernah cerita buat adik-adikmu, adik-adik tingkat itu. Animo calon mahasiswa masuk ke IN sudah demikian menurun. Ditambah lagi dengan kisah cerita, ya, kakak-kakak tingkatnya. Kamu masuk di IN, kamu mengaji lah, inilah, itulah. Lari orang. Padahal, saudara, ini berbanding terbalik. Maaf nih. Siswa masyarakat Indonesia hari ini lebih dominan memilih pesantren dan madrasah ketimbang masuk di sekolah umum. Apa yang diharapkan orang tua hari ini, teman-teman sekalian? Anaknya supaya akhlaknya bagus, agamanya bagus, kognitifnya bagus, akademiknya bagus, dunia bagus, akhirat bagus. Hari ini fenomena begitu. Karena itu pesantren, misalnya Celikia, Asalam, ya, itu biasanya mereka lebih awal tutup pendaftaran ketimbang sekolah negeri. Ya, sifatnya apa? Kecenderungan orang memasukkan putra putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan yang punya kualitas bagus. Orang tua sudah berhitung. Satu,
Kalau beta pun anak masuk di salam, dia sudah pasti sholat zuhur berjamaah. Sebelum sholat zuhur, sholat duha dulu berjamaah. Tilawah Al-Qur'annya dulu. Ya. Biasanya begitu. Cendekia juga sama. Padahal bayarnya berapa? SPP-nya itu 500-an ke atas. 500.000 di sekolah negeri saya bayar. Kenapa orang berani menggelontorkan uangnya 500.000 per bulan yang namanya SPP, uang komite, belum yang lain-lainnya, ya kan? Kenapa? Karena orang tua berpikir satu, beta ini sibuk kerja, pulang sore untuk jumpa anak itu sangat susah. Karena itu dititik di lembaga-lembaga pendidikan juga. Sholatnya terjaga. Nah ini mahasiswa, urusan sholat saja tidak beres, tidak tuntas. Pastikan nanti di sekolah, sambayang. Padahal dia tak sambayang di kampus. Saya sampaikan ini awal-awal supaya nanti tidak jadi blunder di sekolah. Yang ketiga, teman-teman sekalian, teman-teman ada di sekolah, di madrasah, ya, itu real. Teori yang kita dapatkan, yang kalian peroleh dari dosen, ya, dari pendamping, dari tutor dan yang lain, implementasinya itu di sana. Anda akan dinilai. Ingat, saya ingin sampaikan pengalaman tahun yang lalu ada mahasiswa yang tidak lulus. Siapa yang kasih lulus? Panitia? Bukan panitia yang meluluskan, saudara. Tetapi di tempat kamu melakukan PPK, di sana ada pamong. Ya, ada pamong. Pamong itu yang punya hak memberikan penilaian. Dia menilai kamu dari sejak datang sampai nanti pulang. Ditambah dengan dosen DPL, dosen pembimbing lapangan. Ada mahasiswa kita yang tidak diluluskan. Ternyata berdasarkan laporan dari pihak madrasah, mahasiswa itu dia tidak pernah hadir di sekolah kurang lebih 1 bulan sekian hari. 1 bulan sekian pekan, dia tidak ada di sekolah. Kalau seperti ini modelnya, itu artinya apa? Ada bermasalah. Dan itu menjadi catatan buram dari madrasah bahwa baru kali ini kita terima mahasiswa PPKT dari Fakultas Tarbiyah yang punya catatan kayak begini. Dan itu laporan ke pihak fakultas. Teman-teman sekalian, mohon ini disadari benar bahwa kita datang itu sebagai tamu. Ya, jadilah tamu yang baik di rumah orang. Kalau Anda menghargai tuan rumah, pasti Anda akan lebih dihormati oleh pihak sekolah, oleh pihak madrasah, atau kantor-kantor kementerian yang ditunjuk oleh pihak panitia yang sudah di MOU kan dengan pihak fakultas. Ya. Ingat, kalau Anda kuliah sering terlambat, ingat, datang di sekolah jangan pernah terlambat. Kebiasaan teman-teman mahasiswa, nanti dosen masuk 1 jam baru dia muncul. Di sekolah tidak bisa begitu, adik-adik sekalian. Jam 7.15 itu orang sudah masuk. Tapi kalau jam 7.15 Anda baru dari rumah, pastikan pintu sudah ditutup. Itu pagar maksudnya. Belum pintu ruangan kelas. Saya mohon ini diperhatikan. Ya. Anda tidak, teman-teman, saya malu kalau di depan itu kepala sekolah sudah berdiri dan siswa mencium tangan kepala sekolah dan guru. Lalu Anda baru kemudian muncul. Malu ke terhadap? Malu. Kalau beta lalu kita pulang. Ya, beta saya masuk hari itu. Pasti dalam hatinya kepala sekolah. Ini mahasiswa PPKT bagaimana? Jadi jam 5 Anda sudah harus bangun. Sholat subuh, selesai sholat subuh jangan tidur. Beres-beres, sarapan pagi, dan segera bergegas ke sekolah. Ingat, kalau Anda dapat jalur Kebun Cengkeh, itu jalur macet pagi, Pak. Jalur macet. Planningnya itu harus tepat. Ya. Begitu ya.
Bapak Ibu Kaprodi kan, ini jalur macet. Anda bangun tempo, sedikit dulu, ini kan dekat saja. Ya. Pasti kan terlambat. Siapa yang dapat ya salah? Itu jalur macet tuh, MTS Negeri Ambon, ya kan? SMP Alwatan, itu jalur macet tuh. Tidak ada jalan alternatif yang lain, kecuali jalur itu. Ini mau diperhatikan. Bagi yang dapat di LPP, BPG, apa-apa itu juga jalur macet. Ini jalur macet. Anda bisa bebas kecuali sudah sampai di depan MCM, masuk JNB, masuk Pokang. Ingat, jangan pernah memberi kesan yang tidak bagus. Akhirnya ada sekolah bilang, pikir-pikir dulu, kalau kita mau terima mahasiswa BPKT dari JN, saya disiplin, ya, Malawang. Biasanya ada sekolah ada laporan. Kamu mahasiswa ini model kayak apa ini? Saya bisa diatur, Malawang, dibimbing, saya ikut. Ini menandakan di kampus memang Anda juga susah diatur. Lebih-lebih Anda tidak bisa mengatur diri Anda sendiri. Itu masalahnya di situ. Saya mohon teman-teman mahasiswa perhatikan ini dengan baik. Ya, Anda menampilkan citra yang baik, kesan yang bagus, itu adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Kapan satu yang bermasalah, satu kelompok itu nanti akan kena. Cerita itu guru-guru. Ingat, sekolah, kemudian instansi pemerintah dalam hal ini kementerian atau lembaga, itu adalah mitra kita itu. Ya, mitra kita yang sudah terbangun sekian lama. Saya berharap teman-teman mahasiswa bersikaplah secara profesional, ya, tampilkan performen yang bagus, ya, dan kedepankan adab atau akhlak. Kata Imam Ibnu Mubarak, saya belajar adab atau akhlak itu 30 tahun dan saya belajar ilmu itu hanya 20 tahun. Jadi adab lebih diutamakan ketimbang akhlak. Apalah artinya atau berilmu masyarakat kampus kalau tidak berakhlak, ya, itu tidak bagus. Jadi kata Imam Mubarak, saya belajar adab itu 30 tahun. Jadi belajar adab dulu 30 tahun, baru kemudian belajar ilmu pengetahuan. Saya kira mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mewakili Pak Dekan. Ya, saya harus sampaikan ini untuk kemaslahatan kita bersama. Mohon teman-teman mahasiswa ikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh para narasumber selama 2 hari, mulai dari hari ini sampai besok, itu bisa menjadi bekal untuk teman-teman atau adik mahasiswa ini berada di lapangan. Bisa kita pastikan Anda pasti ada di lokasi itu selama 3 bulan. Dan 3 bulan itu bukan waktu yang lama, ya. Biasanya itu menjelang akhir Desember atau awal Desember biasanya sudah dilakukan penarikan. Sekali lagi, jaga nama baik alma mater IPTK dan jaga nama baik Institut Agama Islam Negeri Ambon. Dan hadirnya Anda di sekolah, di lembaga atau kementerian, Anda membawa nama lembaga bukan pribadi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Karena itu saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membuka kegiatan pembekalan praktik profesi keguruan terpadu PPKT tahun 2023 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon dengan tema penguatan kapasitas calon guru dan tenaga pendidikan 15 sampai 16 Agustus 2023 dengan sama-sama membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 3 yang telah memberikan sambutannya.
kepada kita semua calon guru yang akan segera turun untuk PPKT. Dan untuk menutup rangkaian acara pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa, dan doa ini akan disampaikan dibawakan oleh adik kita mahasiswa perwakilan program studi pendidikan agama Islam kepada saudara Muhammad Alwan Al-Khudri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pejabat dan para pesan dan teman-teman sekalian, mengakhiri kegiatan kita, marilah sama-sama kita mengangkat tangan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna mutawatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa ada. Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal sihah, abwabal ni'mah, abwabal quwwah, abwabal ilmi, abwabal jannah. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal du'a, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan pembacaan doa tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan pembekalan praktek profesi Kepulauan Mentawai tahun 2023. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi beserta Bapak Ibu pejabat yang telah berkenan hadir pada acara pembukaan PPKT tahun 2023 ini. Dan saya mewakili panitia memohon maaf atas pelayanan yang kurang berkenan dari kami, dan MC saya persilakan kepada Bapak Ibu pejabat untuk bisa mengambil dokumentasi, bisa berdiri di depan untuk bisa diabadikan momennya oleh pihak penyelenggara bagian dokumentasi. Silakan Bapak Ibu. Tiga, dua, satu. Sekali lagi. 3, 2, 1. Dengan acara kita pada pagi hari ini, saya MC mewakili teman-teman panitia memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, ada yang kurang-kurang, mohon dimaafkan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian serta adik-adik, dan mohon untuk tidak meninggalkan tempat karena kita akan beranjak kepada sesi yang berikutnya. Anda akan menerima materi dari narasumber yang akan memberikan pembekalan materi kepada kalian pada pagi hari ini. Jam berapa Bu ya? Jam 10. Jam 10. Jadi kita punya waktu